ऐसे नहीं बेटा. Hai. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Kalau biasanya Amir Khan selalu menjadi protagonis di filmnya, kali ini dia yang menjadi antagonisnya. Dan kebayangkan bakal semengesalkan apa film ini? Enggak. Film ini mungkin bakal jadi menyedihkan. Well, ini adalah sebuah film berjudul Secret Superstar. Cerita bermula dari sebuah ajang tarik suara. Seorang anak laki-laki terlihat tampil di depan 3 orang juri. Juri pertama mengatakan kalau dia sangat menyukai performa anak itu karena dia terlihat lucu. Mavi langsung menyerang statement itu karena menurutnya kelucuan bukanlah suatu nilai dalam dunia tarik suara. Don't interrupt. Dengan lantang Mavi mengatakan kepada anak itu kalau lo itu nggak punya bakat, cabut deh mending. Get out. Alhasil, anak itu pun menangis meninggalkan panggung. Ternyata Mavi emang terkenal dengan kearoganannya. Dia bahkan nggak segan-segan memaki orang di siaran live televisi. Hal ini terbukti saat dia menjadi host pada acara Music Awards. Dia adu mulut dengan wanita pemenang awards itu hanya karena statementnya nggak disetujui. Tapi dengan sifat seperti itu, kenapa dia bisa menjadi host di acara bergengsi? Well, ternyata Mavi adalah seorang komposer terkenal di sana. Dia telah menghasilkan ratusan lagu-lagu terbaik, sehingga keahliannya dalam memproduksi musik nggak bisa dianggap remeh. Sementara itu di tempat yang berbeda, seorang anak bernama Insu selalu bermimpi untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Sayangnya mimpinya itu mendapat perlawanan keras dari sang ayah. Insu hidup dalam keluarga yang jauh dari kata harmonis. Ayahnya selalu marah-marah setiap pulang kerja. Dia bahkan gak segan-segan memukul anak dan istrinya. Kata cerai pun udah berkali-kali terucap. Tapi bagaimanapun, ayahnya adalah satu-satunya sumber ekonomi mereka. Keesokan harinya, Insu yang baru pulang dikagetkan oleh bingkisan hadiah yang ada di meja. Ibunya sengaja membelikannya laptop agar Insu dapat mengembangkan bakatnya. Insu awalnya nggak menerima laptop itu karena dia tahu pasti ibunya harus berhutang untuk mendapatkannya. Tapi bagaimanapun, ibunya hanya ingin melihat anaknya itu bahagia. कभी-कभार मिलती है. Pada malam harinya, Insu yang sedang mendengarkan lagu di YouTube teringat pada sebuah ide bahwa dia seharusnya juga melakukan hal yang sama. Berbekal laptop baru yang dia miliki, Insu mencoba merekam dirinya sendiri. Tapi semangatnya tiba-tiba hilang. Insu teringat apabila dia membuat channel, ayahnya pasti akan mengetahui kegiatannya itu. Ibunya yang gak ingin Insu sedih menyarankannya bernyanyi menggunakan cadar. Seenggaknya itu bisa menutupi identitasnya. Dan penyamaran ini pun dimulai. कोई बता दे है कि नहीं मेरी डगर. Tanpa tripod dan equipment canggih, lagu pun direkam. Liriknya menggambarkan kehidupannya saat ini. Insu bernyanyi dengan penuh penghayatan hingga lagu pertamanya itu berhasil direkam. Melalui channel yang dia beri nama Secret Superstar, Insu mengunggah video pertamanya. Gak ada views, gak ada like, apalagi subscribe. Berjam-jam dia menunggu tapi tetap gak ada perubahan. कहा भी था मेरे को बकवास आइडिया. Dan keesokan harinya, Insu telat menghadiri kelas. Karena kelas yang udah penuh, dengan santainya dia duduk di atas meja. Dari momen ini kelihatan kalau sikap Insu ini tengil, keras, dan mengesalkan. Hal ini juga terlihat saat dia didekati oleh Cintan, seorang bocil yang siap melakukan apapun untuknya. Kebaikan bocil ini selalu dimanfaatkan oleh Insu. Tapi di waktu yang sama, Insu bahkan gak menganggap bocil ini sebagai temannya. Kacau nih bocil. Sesampainya di rumah, Insu kaget karena videonya telah mencapai 11.000 views. Hari itu mungkin adalah salah satu hari terbahagianya. Hingga malam harinya, Insu gak bisa tidur memandangi videonya. Beragam komen pun bermunculan. Kebanyakan dari mereka memuji bakat yang dimiliki Insu. Ada juga yang menyayangkan karena wajahnya yang ditutup. Pro kontra dan segala sesuatu yang dia lihat adalah hal yang baru baginya. Bagaimanapun, Insu terlihat menikmati proses itu. Dengan semangat 45, keesokan harinya Insu kembali membuat video. Dia menyanyikan sebuah lagu yang dia tulis untuk ibunya. Liriknya mengisahkan perjuangan ibunya yang selalu ada untuknya. Dan hanya dalam beberapa hari, lagu itu menyentuh 40 juta views. Seluruh teman-teman di sekolahnya menonton video itu tanpa mengetahui bahwa Insu lah pemiliknya. Sesampainya di kelas, salah satu guru memegang koran yang memberitakan tentang videonya. Insu yang lagi ujian sontak bergegas pulang dan mengumpulkan lembar jawabannya. Tapi sayangnya, guru mengetahui kalau Insu asal-asalan mengisi jawaban.
Karena hal ini, Insu diminta untuk mendapatkan tanda tangan dari ayah dan ibunya. Sampainya di rumah, Insu diam-diam mengambil koran milik ayahnya dan membawanya ke rooftop. Mungkin biar ayahnya nggak membaca pemberitaan itu. Sialnya, saat kembali ke rumah, pemberitaan tentang channelnya disiarkan langsung melalui TV. Adiknya yang bernama Gudu dengan sengaja menyenggol minuman sang ayah sehingga tumpah di bajunya. Cara ini berhasil mengalihkan perhatian ayahnya. Bagaimanapun, Insu, ibu dan adiknya terlihat sangat bahagia akan pencapaian itu. Pada malam harinya, Insu kembali melihat perkembangan videonya. Dia melihat beberapa kiriman dari fans yang ternyata salah satunya adalah video yang berasal dari Mahafi. Dengan sikap tengilnya, Mahafi mengungkapkan kalau dia sangat suka dengan lagu-lagu Insu. Dia juga meminta Insu untuk menghubunginya apabila ingin menjadi terkenal. Insu yang mengetahui kelakuan buruk Mahafi tampak nggak begitu mengacuhkan tawaran itu. Keesokan harinya saat hendak berangkat sekolah, Insu mau nggak mau meminta tanda tangan kepada ayahnya. Di sini ketahuan lah kalau Insu ternyata banyak masalah di sekolah. Insu sempat berjanji akan lebih giat dalam belajar, tapi bagi ayahnya janji aja nggak cukup. Ayahnya menghancurkan gitarnya persis di hadapan Insu. Ayahnya juga nggak mengizinkannya untuk memperbaikinya. Insu yang kesal hampir membuat sang ayah memukulnya. Untungnya ibunya datang. Sejak hari itu, hari-hari Insu tampak nggak bergairah lagi. Cintan berkali-kali mencoba menghiburnya, tapi Insu malah marah dan mempermalukan Cintan di depan orang banyak. Hingga pada siang harinya, ibu dan ayahnya berniat untuk pergi kondangan. Tapi mereka malah terlibat argumen karena sang ibu nggak menggunakan kalung emasnya. Ternyata kalung emas itu telah dijual untuk membeli laptop Insu dan ayahnya pun segera mengetahuinya. Dia mencoba menarik ibunya, tapi Insu terus mengikuti mereka karena Insu takut ibunya diapa-apain. Tapi yang terjadi, ayahnya memukul sang ibu di depan Insu dan adiknya. Mereka terlihat benar-benar terpukul menyaksikan kekerasan ini. Dari dalam kamar, Insu masih mendengar ayahnya memukuli ibunya. Badannya bergetar mendengar ini. Hingga akhirnya Insu keluar untuk membela ibunya. Dia juga menyerahkan laptopnya untuk dijual. Tapi ayahnya lebih ingin laptop itu dihancurkan. Demi ibunya, Insu akhirnya menjatuhkan laptop itu dari balkon rumahnya. Kehancuran laptop ini seakan menggambarkan akhir dari semua mimpinya. Hari-hari dia lalui tanpa semangat. Cintan yang biasanya selalu perhatian kini juga takut menegur Insu. Dalam kelas pun, Insu hanya merenung tanpa memperhatikan pelajaran. Hingga pada jam istirahat, Cintan kembali memberanikan diri untuk mendatangi Insu. Insu yang merasa udah kelewatan akhirnya dia meminta maaf kepada Cintan. Dan disinilah pertama kalinya Insu merespon Cintan. Dari momen ini mereka pun akrab dan Insu pun mulai membuka diri kepadanya. Sesampainya di rumah, ayahnya membawa kabar gembira, setidaknya untuk dirinya sendiri. Dia mengaku berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai senior engineering di salah satu perusahaan minyak. Dan dalam beberapa bulan, mereka semua akan pindah ke Arab Saudi bersama ayahnya. Insu juga telah dijodohkan dengan seorang anak bos minyak teman ayahnya. Kira-kira seperti ini bentuknya. Insu sempat kesal karena ibunya nggak pernah menceritakan tentang hal ini. Dia berinisiatif mengajak ibunya kabur dari rumah dan meninggalkan adik dan ayahnya. By the way, adiknya mendengarkan saat Insu mengatakan ini. Tapi tentu saja ibunya menolak. Setelah itu nggak sengaja Insu mendengar berita di televisi kalau Mahafi baru aja bercerai dengan istrinya. Pengacara istrinya berhasil membuktikan kesalahan Mahafi di pengadilan. Yang artinya, pengacara bernama Sina ini telah memenangkan 11 kasus dalam 1 tahun terakhir. Entah apa yang dia pikirkan, Insu kini berniat menemui Mahafi. Keesokan harinya Insu meminjam handphone milik Cintan. Dia mencoba menghubungi Mahafi tapi ternyata pulsa handphone milik Cintan ini nggak cukup. Cintan mengaku udah nggak punya uang untuk beli pulsa. Insu pun kesal karena menganggap Cintan nggak bisa diandalkan. Dia pun kembali memperlakukan Cintan dengan kasar. Tapi usaha Cintan melakukan miss call membuahkan hasil. Mahafi kembali menghubunginya sehingga Insu bisa berkomunikasi dengannya. Dalam panggilan telepon itu, Insu mengatakan kalau dia bersedia memenuhi permintaan Mahafi untuk rekaman. Tapi dengan syarat, Mahafi harus berjanji akan membantunya. Kesepakatan pun terjadi siang itu. Insu diminta untuk terbang ke Mumbai secepatnya. Untungnya, Cintan memiliki pengalaman naik pesawat sehingga dia bisa memberitahu Insu langkah-langkahnya. Dimulai dari keesokan harinya, terlebih dahulu Cintan membantu Insu untuk bolos sekolah dengan keluar melalui gerbang belakang. Tapi karena gerbangnya terkunci, Insu kembali memarahinya. Cintan akhirnya mencari ide lain sehingga Insu berhasil meloncat